Halo teman semua, perkenalkan nama saya Ayu Febri Hasidian dengan NIM 855868049, mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan dosen pendamping Dr. Evi Susilawati MPD. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu pengertian dari perspektif global. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global dan dari sisi kepentingan dunia internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan. Selain memahami tentang perspektif global, kita juga harus memahami kesadaran dalam diri kita. Karena tanpa kesadaran, kita tidak akan pernah memiliki pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagai warga suatu negara, melainkan warga dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar, baik lokal, nasional, maupun global. Pentingnya adanya kesadaran dalam diri kita yaitu agar kita mengetahui tanpa kesadaran kita sebagai manusia tidak dapat memahami masalah global, dan tanpa wawasan tersebut kita juga tidak akan mampu mempertahankan kehidupan. Selain memahami tentang perspektif global, kita juga harus memahami kesadaran dalam diri kita. Karena tanpa kesadaran, kita tidak akan pernah memiliki pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagai warga suatu negara, melainkan warga dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap suatu orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar, baik lokal, nasional, maupun global. Pentingnya adanya kesadaran dalam diri kita yaitu agar kita mengetahui tanpa kesadaran kita sebagai manusia tidak dapat memahami masalah global, dan tanpa wawasan tersebut kita juga tidak akan mampu mempertahankan kehidupan. Yang terakhir adalah nilai budaya bangsa. Terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling menonjol, yaitu 1. Kekuatan pertama yang membuat dunia menjadi transparan dan singkat adalah gelombang perkembangan IT yang amat tinggi. Kekuatan ini nampak seperti penggunaan komputer dan satelit. Dengan teknologi ini, sekarang orang-orang dapat dengan cepat dan menghimpun informasi dunia dengan terinci tentang segala hal, misalnya kekayaan laut, hutan, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu kekuatan ekonomi. Ekonomi global yang terjadi saat ini sedemikian kuat sehingga peristiwa ekonomi yang terjadi di suatu negara akan dapat dengan mudah diikuti dan mempengaruhi negara lain. Yang ketiga, hal yang paling banyak disoroti adalah masalah lingkungan hidup. Kita masih ingat tentang peristiwa kebakaran hutan di Indonesia yang berdampak mendunia. Pengaruh asap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera dapat dirasakan oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan bahkan juga Filipina. Dampaknya sangat besar dan terasa di seluruh dunia, di mana semua penerbangan ke Indonesia tertunda hanya karena adanya gangguan asap. Yang terakhir adalah politik. Politik ini merupakan kekuatan keempat yang dirasakan sebagai kekuatan global. Contohnya itu krisis teluk. Krisis teluk dampaknya sangat dirasakan secara global di negara-negara lain, baik di dalam segi politik maupun ekonomi. Adanya kekrisruhan politik dalam negeri juga berdampak besar terhadap perkembangan pariwisata, perdagangan, dan masih banyak lagi.